Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wazidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali daurah al-mufid fit tajwid yang masuk kepada pertemuan ke-7. Ya, insyaallah masih semangat ya, istiqomah. Yang menentukan kita itu sebenarnya adalah bukan bersegeranya kita ketika di awal kebaikan, tapi bagaimana kita bisa istiqomah ya. Jadi saya ingat yang mendaftar di daurah ini atau daurah sebelum itu biasanya banyak ya. Tapi kadang-kadang di tengah jalan banyak yang berguguran. Nah, harapan saya mungkin ikhwan dan akhwat di sini yang terus hadir dari presensinya juga rajin begitu ya. Harapan saya ya ini untuk kebaikan antum aja dan antum lah ya, bukan untuk saya, agar tetap istiqamah. Karena sesungguhnya al-istiqamah karomatu hadhihi zaman. Istiqamah itu adalah salah satu karomah zaman, karomah bagi seorang yang soleh, seorang talibul ilmi di zaman ini ya. Jadi karomah itu tidak harus dengan berbagai macam atraksi-atraksi yang berbagai macam ya. Tapi antum dan antum bisa istiqamah ikut satu kajian, ikut daurah sampai akhir ya. Maka itu satu karomah yang patut disyukuri. Oke, baik. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Terakhir kita masih membahas masalah terkait al-harakatul thalat was-sukun. Lalu waktu itu karena waktunya tidak cukup, maka sebelum masuk ke itu kita membahas ha'ul dhamir ya. Kita bahas ha'ul dhamir, beberapa kriteria tentang ha'ul dhamir. Lalu setelah ha'ul dhamir, intinya di dalam riwayat Hafs an-Asim untuk ha'ul dhamir atau ha'ul kinayah itu semuanya dibaca dengan dibaca dengan biduni silah ya. Artinya dia tanpa silah kecuali pada beberapa kondisi ya, beberapa kondisi. Jadi kalau misalnya dibaca silah, kalau dia syaratnya adalah sebelum hak dhamir itu berharokat, setelah hak dhamir itu berharokat. Selain itu, maka dia ketika misalnya sebelumnya sukun, setelahnya sukun, sebelumnya sukun, setelah berharokat, sebelumnya berharokat, setelah sukun, ya, itu maka tidak dibaca dengan silah. Ingat, istilahnya kemarin juga kita bisa katakan isbah. Ya, jadi kalau membaca ha'ul dhamir dengan dibaca dengan dua harokat atau bahkan lebih, namanya isbah. Nanti perspektif isbah di sini nanti berbeda dengan isbah dalam perspektif hukum mat. Di masalah mat ada lagi istilah isbah. Selama hak itu dibaca lebih dari satu harokat, dua harokat, maka dinamakan isbah. Tapi kalau tidak dibaca dengan panjang, hanya dari satu harokat, misalnya fihi hudan lil muttaqin, ya dan seterusnya, maka itu nanti dibaca nama istilah yang kosong, gitu ya. Jadi intinya untuk Hafs itu ya, untuk hukum silah pada huruf hak dhamir itu ya hanya pada di silah qasirah dan silah tawilah. Kalau misalnya ha'ul dhamir sebelumnya berharokat, setelahnya huruf selain hamzah pokok yang berharokat, tadi pada silah qasirah. Kalau dia setelahnya adalah hamzah pokok, maka dibaca dengan 4 harokat. Gitu ya. Baik. Lalu kita kemarin masuk kepada pembahasan salah satu kategori harokat, tapi harokat yang kadarnya kurang, yaitu apa? Raum. Ya, raum dan juga ikhtilas. Ya, nanti kita di sini perinci lagi. Lalu masuk juga nanti kita akan bahas itsmamul harokat dan juga nanti membahas masalah tanwin. Oke, kita baca lagi matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad At-Tayyibi Syafi'i rahimahullahu taala.
wa naqsu rawmun aw ikhtilasu wa laysa kullu minhuma yanqas bal huwa mukhtassun ka rawmil harfi in yuksaru yudamma halal fi wal ikhtilasu fi ni'ma arina wa nahwi bari'ikum wa la ta'manuna wa la ta'addu la yahdi atau la yahdi illa wa hum yakhissimuna fadril kullah wa qad yu'abbiruna an tarfis silah lil habil ikhtilas wa hiya mukmalah wa li'anna waslaha bidaka qudira tamama tahrikin laha bihi yura wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhamma khifadin bin khifadin bil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi amin idzil hurufu in takun muharrakah yashrafuha makhraju aslil harakah ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal ya'u fi makhrajiha alladhi hurif fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu fi dhammi kun muhaqqiqa bi annahu muntaqisun ma dhamma wal wajibun nutqu bihi mutamma kadzaka dzu fathin wa dzu kasrin yajib itmamu kullin minhuma famhu tusib fan naqsu fi hadha lada ta'ammuli aqbahu fil ma'na min al-lahnil jali idh huwa taghyirun fi dhatil harfi wal lahnu taghyirun lahu bil wasfi fa kullu harfin ruddahu fi aslihi wantiq bihi mukammalan bi kullihi wa haqqiqis sukuna fi ma sukkina wala tuharrikhu ka an'amta bina wa hakadzal maghdub ma'walalna atau ma'walalna wa nahwihi wal lam adhiranna at-tanwin wal harfu la yaqbalu tahrik la yaqbalu tahrikaini ma'an ka dhammaini wa fathataini wa nahwu ban wa bin wa bun tanwinu nunun wadat yalzamu has-sukunu mazidatan ba'da tamamil ismi wa ma laha min suratin fir rasmi fil wasli athbitha wa fil waqfi hudhifa la ba'da fathin faqulibanha alifa illa idza ma ha ta'nithin talat fa mutlaqan fil waqfi hatman hudhifa min ajli dzaka lam yusawwar bil alif wa nahwu bil alif hadza wa hum qad sawwaru tanwin fi lafdhin binunin usimat fil mushafi wa huwa ka'ayyin wa binunin yuqafu alaihi yarwasmi wa ba'dun yahdifu wa nunu litawkid min yakuna wa nasfa'an qad sawwarat tanwina ay alifan kama tasiru waqfan wa hakadha idzan a'nil harfa. Baik, kalau yang bab kemarin itu sudah kita terjemahkan yang secara umum dari masalah raum, ikhtilas, begitu pula terkait itmamul harakat ya, yang kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma sampai bagian akhir itu tentang bagaimana kita menggunakan vokal-vokal dalam bahasa Arab ketika dalam membaca Al-Qur'an a i u ya, sudah saya jelaskan. Saya mungkin yang tanwin saya akan coba bacakan dan terjemahkan lagi ya. Jadi bab tanwin nanti setelah kita membahas masalah kita masuk ke bab tanwin. Nah, di sini bab tanwin ini hanya bab teori dasar. Jadi tanwin di sini kata beliau wal harfu la yaqbalu tahrikaini ma'an ka dhammaini wa fathataini. Jadi tanwin itu apa? Tanwin itu adalah huruf yang tidak memiliki harokat secara bersamaan. Ya, contohnya ban, bin, bun, itu namanya tanwin. Layak balu tahrikaini. Tanwin itu kalau bisa kita katakan juga merupakan tanda dari nakiroh. Dalam istilah bahasa Arab, tanwin itu nakiroh. Sementara kalau tidak pakai tanwin namanya adalah ma'rifah dengan alif lam. Gitu ya. Dan ingat dalam kaidah bahasa Arab bahwasanya alif lam tidak boleh bersatu dengan tanwin. Tidak boleh bersatu dengan tanwin. Jadi tidak ada ban, bin, bun, itu contohnya itu adalah contoh dari bagaimana huruf tanwin. Ya, seperti itu. Oke. Nah, asalnya itu huruf
Hijaiyah itu nggak bisa menerima dua harokat bersamaan. Contohnya misalnya ba, ba-nya fathahnya dua kali, baba, satu huruf ba tapi pakai dua fathah, itu nggak boleh. Terus kenapa kok ada bisa ban, bisa bin, bisa bun? Itu bukan dua fathah, bukan dua kasrah, bukan dua dhammah, tapi dia itu sejatinya apa? Dia itu tanwin. Tanwin itu nanti adalah nun zaidah. Dia itu aslinya ada nun tambahan. Ya, yang bagaimana ketika dia diucapkan secara wasol, yuntaku bin waslan la yuntak bi yuntaku fi waslin la yuntak fi waqfin. Ya, kalau misalnya dibaca wasol maka dia nanti dibaca ban, misalnya ainabau wa qabba. Kalau dia ketemu hukum bikunah maka nanti jadi lebur pada hukum kunah. Tapi kalau wakof bagaimana nanti? Ainaba, misalnya di surat mana di surat Al-Adiyat, wal adiyat ya wabha, bukan wabahan. Kalau wakof tanwinnya mesti hilang menjadi satu harokat saja. Nanti itu hukum mat mutiwam. Ya seperti itu. Jadi itu masuk ke masalah tanwin. Tanwin itu nanti ada perinciannya kita akan bahas. Dia intinya adalah non zaidah, gitu ya. Non wadat yalzamuhas sukun. Non yang memang harus selalu dalam keadaan sukun. Mazidatan ba'da tamamil ismi. Jadi dia mazidatan ba'da tamamil ismi. Dia adalah non tambahan yang datang setelah sempurnanya ism. Ya, ism kata benda. Jadi tanwin ini ingat syarat tanwin itu adalah hanya boleh di ism, tidak boleh di fi'il. Ya, ya sebagaimana kalau kata Ibnu Ajurrum di matan jurumiyahnya itu apa? Salah satu alamatul ism itu adalah dukhulut tanwin, dukhulul alif atau dukhulut tanwin. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu kata dalam bahasa Arab ada alif lam, pasti dipastikan itu adalah ism. Atau kita temui dalam bahasa Arab ada kalimat yang diakhiri tanwin, maka itu juga kita pastikan adalah ism. Boleh nggak bersatu alif dengan tanwin? Tidak boleh. Ya, kayak misalnya al-qari'atun, mal-qari'atun, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Ya. Jawaban tidak boleh. Wa ma laha min suratin fir rusli. Ya, dia itu secara bentuk itu tidak ada. Jadi tanwin itu sebenarnya hanya dalam bentuk harokat. Tapi bentuk hurufnya apa? Tidak ada. Dia nun tambahan yang dibentuk dalam harokat. Tambahan pada fathah, kasrah ataupun dhammah, gitu ya. Fil wasli asbitha wa fil waqfih difa. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kalau ketika wasal dia mesti di asbitha. Jelaskan, isbatkan. Kalau misalnya wasal ya, misalnya kalau dia ibhar misalnya ya, misalnya narun hamiyah, narun hamiyah. Narun di situ rohnya dhammah tain, dhammah tanwin. Maka dia jelas apa namanya tanwinnya. Tapi kalau misalnya wakaf ihdifah, hapus. Hapus apanya? Hapus tanwinnya atau nun zaidah gitu. Jadi kalau tadi contohnya fal muriyati qadha, ketika wakaf maka bukan qadhan tapi qadha. Kenapa? Karena ketika wakaf dia kembali kepada hukum asal, yaitu dia asalnya tidak ada nun zaidah. Gitu ya. Nanti ada perinciannya. Itu ya, laba ada fathin faquliban alifat illa idza maha at-ta'tin ilam illa idza maha at-ta'nifin talat famutlaqan fil waqti hatman hudifat. Nah, nanti ada pengecualian. Kalau misalnya tanwin itu berada di tak marbutoh yang berada di akhir kalimat. Kita ketahui dalam bahasa Arab ada dua tak. Ada tak marbutoh, ada tak mabsutoh. Marbutoh kalau bahasa mudanya tak lonjong, ya tak bulat, bukan lonjong, tak bulat ya, tak bulat. Kalau tak mabsutoh, tak yang terhampar, ya tak yang terhampar yang merupakan bentuk asal huruf tak yang kita ketahui. Atau istilahnya mungkin tak taknis ya, tak taknis, tak yang menunjukkan makna feminim, muannats ya seperti itu. Nah, apa namanya? Kalau misalnya waqaf tak marbutoh dia bertanwin, contohnya tadi apa? Narun hamiyah. Asalkan hamiyah itu hamiyatun.
Nanti kalau wakaf bagaimana? Hamiyah. Di situ pertama tak marbutoh jadi ha, yang kedua tanwinnya hilang sama sekali. Gitu ya. Jadi bukan hamiyatu, tapi hamiyah. Hilang tanwin, hilang juga harokat koma. Kenapa? Karena setiap tak marbutoh nanti kaitannya memang harus disukunkan dengan hak sukun. Kalau dia dalam keadaan apa namanya? Kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia wakaf maka harus dibaca dengan hak sukun. Itu kaidah asal untuk tak marbutoh. Tapi kalau wasal bagaimana? Ya kalau wasal tetap harokatnya bunyi. Narun hamiyatun. Ya kan misalnya itu surat apa itu Al-Qari'ah ya. Nah, wa ma adraka mal qari'ah. Narun hamiyatun bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Misalnya kita ingin kan karena itu ayat terakhir surat Al-Qari'ah, kita ingin diwasal kepada surat setelahnya itu at-takatsur. Maka kita pakai basmalah dulu ya. Narun hamiyatum bismillah. Tanwinnya tetap jelas tetapi dia bertemu hukum iflat gitu ya. Nah, gitu. Jadi tetap jelas. Tapi kalau wakaf tak marbutoh maka harus dalam kondisi luzum sukun. Harus sukun. Oke. Berikutnya min ajli dzaka lam yusawwar bil alif wa nahwu ma'an if alaihi bil alif. Karena apa? Karena tak marbutoh itu min ajli dari kalam yusawwar bil alif. Karena dia tidak dibentuk atau tidak apa ya tidak difisikkan atau dibentuk dibuat bentuk alif. Contohnya apa? Saya tak marbutoh ada ma'a. Contohnya misalnya dalam Al-Quran wa anzala minas sama'i ma'a. Asalnya kan wa anzala minas sama'i ma'an. Bisa ma'au wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum atau ma'au wa anzala minas sama lagi apa macam-macam. Contoh mudah di Al-Baqarah saja kita ambil satu contoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Kalau waqaf wasal tanwinnya jelas dan menjadi hukum ikhfa. Tanwin ketemu fa. Tapi kalau wakaf bagaimana? Wa anzala minas samaa'i ma'an. Di situ tanwinnya apa? Dia sebagai jatuhnya adalah juga sebagai mad iwab ya. Tapi dia di situ diwakafkan apa? Kenapa diwakafkan dengan menghilangkan tanwinnya? Karena dia tidak boleh ada dua alif. Ya tidak ada dua alif dalam satu kata. Dan secara fisiknya pun nggak ada. Misalnya ma'an ya. Wa anzala sama ma'a itu tidak ada ma'a setelah hamzah tanwin tidak ada alif. Kenapa? Karena dalam secara tulisan kaidah Rosen tidak boleh ada dua alif yang saling bergandengan. Tapi secara pengucapan kalau kita wakaf tentang tetap dibaca wa anzala minas sama'i ma'a. Gitu ya. Membaca seperti itu. Berikutnya hadza wa hum qad sawwaru tanwin fi lafdhin binunin rusimat fil mushafi. Ya. Ya, pembahasan hampir sama tadi ya. Karena dia membentuk tanwin dengan lafaz tersebut ya dalam mushaf tersebut ya. Jadi ma'an itu dia memang itu adalah bentuk asal nakirah dari kata ma'un, itu air menjadi ma'an dalam bentuk nasab. Lalu karena dia sudah ada tanwin maka tidak boleh lagi ada alif. Begitulah yang ditulis di dalam mushaf. Begitu pula wahwa ka'ayyin wa bidunin yuqafu alaihi lirrasmi wa ba'dun yahtifu. Ada juga lafaz ka'ayyin. Lafaz ka'ayyin di surat Ali Imran. Ali Imran ya. Ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Itu di ayat berapa ya itu? Saya cek lagi. Jadi di situ di juz 4 ya. Juz 4 itu ada ayat wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Wa ka'ayyin di situ pembahasannya kalau wakaf bagaimana? Berartinya wa ka'ayyin atau wa ka'ay.
Ya, karena ini ada perbedaan qiraah. Ya, sebagian qiraah itu menganggap waka'ayyin itu dengan tanwin saja. Waka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Coba saya cek ya, ayat berapa. Ya, tidak lupa. Ya, terbayang. Di juz 4, waka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Di ayat 146 ya. Ali Imran 146. Di situ apa namanya, kata beliau, ka'ayyin ini kalau dalam sebagian qiraah ditulisnya bukan waka'ayyin, tidak pakai nun sakinah, tetapi dengan apa? Dengan tanwin. Ya, kepada hukum asal. Jadi kalau waqaf waka'ay gitu. Tapi kalau misalnya pakai nun sakinah dalam bacaan Hafs sendiri, antum bisa lihat di mushaf misalnya di surat Ali Imran 146. Di situ tertulisnya kaf, hamzah, ya, nun, waka'ayyin. Kalau wakaf bagaimana? Kalau wakaf maka kita baca waka'ayyin, mengikuti kaidah rosem penulisan. Jadi ngikutnya kaidah tulisan ya, bukan kaidah dari cara bacanya. Kalau ada perbedaan dari sisi penulisan, gitu ya. Di situ apa nun bahasanya apa? Di situ nun sakinahnya itu apa? Nun sakinahnya itu sebenarnya ada nun sakinah zaidah, bukan nun sakinah asliyah. Begitu ya. Wa binunin yuqafu alaihi lirrasi wa ba'dun yahdifu. Sebagian lagi menghapus kalau qiraat lain. Seperti qiraat Abu Ja'far ya, dia menghapus nun sakinah itu karena menganggap itu dengan tanwin, bukan dengan nun sakinah yang tertulis dalam qasam. Wan nunu litaukidi min yakuna wa nasfa'an qad sufirat tanwina. Begitu pula nun taukid ya, di surat mana misalnya di surat Yusuf wala yakunam minas shawirin, atau di surat Al-Alaq ayat terakhir tanasfa'an bin nasiyah ya, itu asalnya wala yakunani. Begitu pula tanasfa'ani ya, dalam ilmu nahwu kita kenal ada istilah nun taukid khafifah, ada nun taukid takilah. Kalau nun taukid khafifah, ya artinya nun taukid itu apa sih? Menunjukkan makna penegasan pada suatu kalimat. Itu yang tentunya terjadi pada fi'il, bukan pada ism. Nah, kalau bedanya khafifah itu mudahnya enggak bertanwin. Gitu ya. Jadi misalnya layakunani, lanasfa'ani, lanasfa'an, walayakunan. Gitu ya. Asalnya seperti itu. Nah, tapi kalau mereka diwakafkan, maka bagaimana? Maka kalau diwakafkan, bahkan juga diwasolkan, karena menurut kaidah Rasulullah juga dihapus, maka tidak dibaca nun sakinah, dihadzaf. Jadi kalau kita baca Quran selama ini bisa di al-alaq, yang la nasfa'an bin nasiyah, bukan la nasfa'ani bin nasiyah. Terus kalau kita wakaf di la nasfa'an, bacanya la nasfa'an atau la nasfa'an? Bacanya la nasfa'an, tetap dibaca dengan la nasfa'an. Karena mengikuti kaidah rosam, penulisan Al-Quran lebih didahulukan daripada kaidah cara baca ketika terjadi adanya perselisihan terkait cara baca tersebut. Begitu ya. Jadi selama ini kalau kita baca Quran di Al-Alaq atau di Yusuf ya, wala yakuna minas sabirin, itu juga bacanya kalau wakaf wala yakuna atau nasfa. Tujuan sakit tahu kita di adab dihapus. Oke. Berikutnya ai alifan kama tasiru waqfan wa hakadha idzan wa a'lin harfa. Begitu pula ada namanya idzan. Dalam bahasa Arab idzan itu ada yang pakai nun yang tertulis, nun sakinah yang tertulis, dan itu masuk nun sakinah asliyah. Idzan itu hamzah dal nun sakinah idzan. Ada yang bahkan di Al-Qur'an banyaknya justru pakai dia dengan tanwin. Nun sakinahnya bukan nun sakinah yang tertulis, tapi dengan tanwin idzan. Karena kalau kita wakaf di lafaz idzan ini bagaimana kalau dia tanwin? Maka wakafnya baca idzan atau idza. Jawabnya idza. Jawabnya adalah idza. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita boleh next ke slide ya. Untuk memperrinci pembahasan kita.
Saya tadi sedikit koreksi ya untuk ma'an itu tadi misalnya wa anzala minas sama'i ma'a itu jatuhnya dia adalah mad badal ya, atau mad ubail, mad min qabili maddil iwad, atau mad betul, dia bukan mad badal tapi dia masuk mad yang sejenis atau mirip mad iwad gitu ya, tapi bukan mad iwad murni gitu. Dia adalah mad yang mendekati mad iwad atau mad sebelum mad iwad, istilahnya min qabili maddil iwad gitu ya. Baik, ya baik. Belum sampai sini, coba diturunkan ke sebelum-sebelumnya. Masihlah masalah Rom ya. Kita kemarin belum selesai masalah Rom. Silakan dari buka dulu. Oke. Kemarin kata Imam Nusayri bahwa naqsu Rom. Naqsu Rom. Naqs itu harokat yang kurang. Ingat ya, jadi kemarin kita sudah beri tahdir qiraah. Peringatan ketika baca Quran, artinya kita baca Quran dengan naqs, mengurangi harokat. Mengurangi harokat asalnya nggak boleh, kecuali kalau kaidahnya kaidah raum. Ya, apa bedanya raum dengan ikhtilas? Ini kadang kita masih suka tertukar atau kurang tepat. Kata di sebagian buku-buku tajwid kontemporer juga belum bisa membedakan antara raum dan ikhtilas. Walaupun sebenarnya hampir sama, tetapi hakikatnya berbeda. Gitu ya. Kalau raum itu dia merendahkan suara, khafdus sauti indal waqfi, merendahkan suara ketika waqaf pada keadaan dhammah ataupun kasrah dengan menghilangkan sebagian besar suaranya. Ya, jadi seperti itu. Ini coba diberikan aja slide-nya. Di slideshow. Jadi apa namanya? Dia merendahkan suara ketika waqaf. Jadi patokannya itu raum itu sebenarnya ketika waqaf ya. Jadi patokan pertamanya ketika waqaf, terus harokat yang diperbolehkan raum itu hanya dhammah ataupun kasrah. Fathah gimana? Ya nggak boleh begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas nanti la ta'manuna di Yusuf ayat 11 itu yang sering kita dengar. Itu bacanya la ta'man, kan ada la ta'manuna raum atau ismam, la ta'manna. Itu masuknya raum atau ikhtilas, jawabannya ikhtilas. Kenapa? Karena bedanya kalau raum itu merendahkan khafd saut, kalau ikhtilas itu mempercepat isra'us, mempercepat suara. Dan dia itu tidak ada di akhir kalimat, artinya di tengah kalimat. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti kalau kita pakai istilah yang lebih tepat sebenarnya, untuk misalnya Yusuf ayat 11 itu, waqalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu kan bisa dua cara. Bisa dengan ismam, bisa dengan raum. Ismam kita udah contohkan ya cara ismam ya. Jadi di situ kalau ismam di situ kan dia adalah contohnya la ta'manna manna. Jadi memberikan isyaratan bil dhammi fi raf'in wa dhamm. Ya, kalau kata Ibnu Jazari. Memberikan isyarat dhammah, tidak mengucapkan harakat dhammah. Atau dengan cara ikhtilas, mempercepat suara kadar 2/3. Sementara kalau rom 1/3. Begitu ya. Jadi masih besaran mana kalau harakat itu kita lihat? Itu masih besaran rom, masih lebih jelas ternyata rom begitu ya. Seperti itu. Baik. Apa namanya? Kita coba yang rom. Jadi tadi rom patokannya apa? Suaranya rendah, terus ketika waqaf harokatnya dhammah dan contoh. Dan ini untuk rom bisa di semua qiraah. Bisa di semua qiraah. Tidak hanya terpaku pada satu qiraah tertentu. Contohnya misalnya ada lafaz Ar-Rahmanir Rahim atau ayat yang berikutnya di Al-Fatihah saja saya bisa contohnya. Iya karena burunya karena stain yaumiddin. Karena di sini bagian ini adalah yang harokatnya kasroh dan dhammah. Bagaimana contohnya? Kalau misalnya kita waqaf biasa, Ar-Rahmanir Rahim dengan sukun mahab, sukun yang murni. Ya, artinya ketika asalnya mim itu tidak berharokat sukun ya. Sukun itu bukan berharokat, sukun bukan harokat. Artinya misalnya kita baca Ar-Rahmanir Rahim, itu seharusnya mimnya kan harokat kasroh, tapi karena dia waqaf maka dia jadi sukun. Harokat kasroh akan hidup ketika dia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membaca dengan biasanya Ar-Rahmanir Rahim,
ya, maka itu namanya sukun mahab, sukun murni. Ya, sukun murni artinya dia tidak dicampur dengan harokat. Atau biasanya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sukun murni, sukun mahab. Atau misalnya maliki yaumiddin, ya itu dengan sukun mahab. Nah, ternyata ada cara wakaf lain yang diakomodasi oleh semua qiraah, ya, untuk membaca harokat dhamma dan harokat kasrah pada kata-kata di dalam Al-Quran ketika wakaf. Itu apa? Raun. Tadi definisinya merendahkan suara. Merendahkan suara. Jadi nanti apa yang direndahkan suaranya, suara harokatnya. Harokat huruf terakhir itu jadi tidak disukunkan, tapi dibunyikan, tapi dengan kadar yang rendah. Kurang lebih sepertiga harokat. Contoh. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. Yaumiddin. Beda ya. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai sukun mahab, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ini Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dia tetap rahimi, tapi suaranya lebih rendah. Gitu ya. Ya, suaranya lebih rendah dan sebagian besar suaranya hilang. Gitu, karena dia kan direndahkan suaranya. Jadi dia Ar-Rahim atau Nasta'in, Yaumiddin, bukan Yaumiddin, Nasta'in, Rahim. Ya, beda ya. Perbedaannya cukup tersembunyi ya, tapi bisa dipahami kalau kita sudah paham. Gitu ya. Jadi itu boleh dipraktekkan. Bahkan termasuk yang hal dianjurkan pula kalau kita bisa sesekali mengamalkan. Jadi contoh di Al-Fatihah saja dari basmalah misalnya. Yang bisa di raum itu apa? Basmalah. Ayat kedua bisa nggak? Bisa. Karena akhirnya al-alamina. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim bisa nggak? Bisa. Kasroh. Ayat keempat Malik Yaumiddin bisa nggak? Bisa. Kasroh. Ayat kelima Nasta'in bisa. Karena dhamma. Mustaqim ayat ke-6 bisa nggak? Nggak bisa. Fathah. Ayat ke-7 kalau bolin fathah bisa nggak? Nggak bisa. Jadi di Al-Fatihah kalau mau pakai wakaf dengan raum itu ayat 1 basmalah, lalu ayat 3 Ar-Rahim, hampir sama dengan basmalah ya, sama ujung-ujungnya sama Ar-Rahim ya. Lalu ayat 4 Maliki Yaumiddin, lalu ayat 5 Nasta'in. Saya contohkan misalnya kita baca Al-Fatihah dengan wakaf dengan raum. Jadi raum ini semua masuk jenis wakaf ya. Raum itu masuk jenis wakaf. Jadi selain wakaf itu kita dengan sukun mahab, kita juga dengan salah satunya dengan raum. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya. Ayat 7 karena tidak ada pembahasan yang berkaitan dengan roh. Jadi cukup sampai sini. Jadi tadi terlihat Ar-Rahim. Terus juga Malik Yaumiddin. Terus Nasta'in. Terlihat jelas perbedaan antara wakaf sukun mahab dengan roh. Gitu ya. Dan yang menjadi catatan penting juga untuk roh, antum harus membacanya cukup dengan 2 harokat. Jadi di situ apakah berlaku mat arid di sukun? Di situ jawabannya tidak. Berlakunya dalam mat tabi'i saja. Kenapa? Karena raum itu ya dia itu membaca dalam keadaan seperti wasol. Ya, sehingga kalau wasol kita nggak mungkin baca mat tabi'i lebih dari 2 harokat. Misalnya Ar-Rahimi. Kita kan nggak mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahimilhamdulillah. Kalau wasol. Nggak mungkin kan. Kalau kita wasol misalnya basmalah, alhamdulillah, pasti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahimnya hanya 2 harokat. Nah, raum itu seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan, kalau kata guru saya tuh, raum itu adalah wasol rasa wakof. Ya. Kalau sakta nanti kebalikan, wakof rasa wasol. Ya. Jadi dia wasol tapi rasanya wakof.
Jadi dia hanya boleh 2 harokat. Ya, jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih dari 2 harokat karena wasol itu hanya boleh 2 harokat. Yang boleh lebih dari 2 harokat itu nanti kalau misalnya ismam. Ya, jangan pakai ismam. Kalau ismam itu hanya boleh di harokat dhammah. Ya, contohnya di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Nah, boleh. Jadi ismam di sini juga ismam dari sisi waqaf. Sementara ismam di Yusuf ayat 11 itu bukan dari sisi waqaf. Itu ismam dari sisi ketika ketika solusi dalam menghadapi 2 huruf yang bersamaan. Ya, 2 huruf yang bersamaan memiliki kesamaan, solusinya dengan ismam. Jadi ismam di Yusuf itu sebagai solusi dalam mewasolkan. Tapi kalau untuk waqaf ada juga ismam ketika waqaf. Jadi waqaf itu bisa 3 cara. Dengan sukun mahal, dengan raum, dengan ismam. Gitu ya. Nah, ada raum ya. Kalau tadi ismam kan kemarin kita sehingga lebih banyak bahas masalah tentang ismam secara umum. Kalau di raum sendiri, itu saya bilang harus hanya boleh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Nanti saya minta praktek ya masing-masing. Jadi saya mohon nanti biar interaktif. Jadi bukan hanya saya. Nanti mohon kerjasamanya ya. Saya panggil tolong disahut dan tolong dijalankan. Baik. Berikutnya ikhtilas. Untuk ikhtilas tadi rom kan itu rendah suara. Jadi ikhtilas tuh tadi berarti kebalikannya yang mempercepat dan rendahkan suara. Contohnya tadi yang paling populer dibaca Hafs. Dan ini bacaan jumhurul qurra ya. Mayoritas para ahli qiraah baca dengan pertama dengan rawum, pertama dengan ismam, la ta'manna atau dengan la ta'manuna. Nah, gimana cara ikhtilas? Asalnya itu adalah dia asal katanya itu la ta'manuna. Asalnya begitu. Ini ada 2 nun gitu ya. Ada 2 nun. La ta'manuna. Asalnya begitu. Lalu dilebur. Kenapa? Lisakal. Karena berat, maka dilebur jadi idgham. Idgham kabir namanya. Jadi 2 huruf berharokat yang sama hurufnya dilebur jadi 1. Namanya idgham kabir. Nah, ketika di idgham kabir untuk menjaga nun yang berharokat dhammah ketika pada asalnya masih ada, maka 2 cara untuk menjaganya itu dengan raum dan ismam. Begitu ya. Nah, untuk raum gimana? Asalnya kan la ta'manuna. Nah, gimana caranya? Nun yang dhammah ini tidak dilebur kalau nggak di ismam, tapi di raum, di ikhtilas. Jadi dia dibaca dengan 2/3 harokat. Kalau baca 1 harokat, 3/3 harokat, 1 harokat, bacanya kan begini. La ta'manuna. Gitu kan? La ta'manuna ala Yusuf. Gitu kan? La ta'manuna. Nah, tetapi tidak ada qiraah yang baca dengan seperti itu. Yang baca dengan ismam atau baca dengan raum saja. Nah, dengan ikhtilas apa? Dengan ikhtilas. Karena saya juga masih kotok-kotok ini ikhtilas. Sedang ikhtilas. Nah, yang lebih tepat bagaimana caranya? Cara baca ikhtilas. Nah, bacanya 2/3. Berarti bukan la ta'manuna. Bagaimana bacanya? La ta'manuna. La ta'manuna. Jadi manuna. Nah, jadi nu-nya itu tidak sempurna 1 harokat. Dia hanya 2/3 harokat. Masih disisakan sebagian besar suara dia. No. Kalau mau di slow motion, no. Bukan nu. Ya, kalau 1 harokat nu. Ya, nanti dalam itmamul harokat, dhammah itu 1 harokat terhitung 1 dhammah itu di mana? Ketika dia mencucukkan bibir atau monyong. Nu itu 1. Tapi kalau no itu belum 1. Ya, itu masih ikhtilas. Jadi bacanya bukan la ta'manuna, tapi gimana? La ta'manuna ala Yusuf. Gitu ya. Nanti coba praktek ini. Nah, yang arina ni'imma la ta'abtu bari'ikum ini hanya di qiraah lain, tapi tetap disampaikan karena dari matan ya. Jadi saya bilang di Mufid ini banyak beberapa contoh yang memang melihat dari perspektif qiraah lain. Contohnya di arina. Soal Baqarah 1 itu ada arina manasikana wa tub alaina, kata Nabi Ibrahim ya.
ketika beliau telah membangun Ka'bah. Ya, doa salah satunya adalah Rabbana arina manasikana wa tub alaina. Bisa. Bisa. Di situ beliau bacanya bukan menurut bacaan qiraah lain, tepatnya qiraahnya Imam Abu Amr riwayat Ad-Dur. Membacanya dengan bagaimana? Arina. Jadi bukan arina. Kalau kita kan bacanya arina manasikana wa tub alaina. Salah satu harokat semua arina. Jadi kasroh nanti kalau satu kasroh dihitungnya bagaimana? Ketika dia mempipihkan kedua rahang bibirnya, rahang mulutnya. Kalau A misalnya fathah A, ketika kasroh I, ketika dhammah. Nah kalau I satu I, dan satu kasroh itu bagaimana jangkapnya? I, arina. Nah, tapi kalau ini dibaca bukan arina, tapi gimana? Arina, gitu ya. Arina, re. Tapi juga bukan malah ya. Ri. Jadi tidak sampai satu ha. Arina manasikana wa tub alaina. Ini tambahan wawasan ya. Jadi menurut perspektif riwayat Duri an Abi Amr untuk arina. Ni'imah ini di surat Al-Baqarah juz 2. In tubdus shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Laisa alaika ya, pertama ada di ni'imah yang ibukum di surat An-Nisa, yang satu lagi fa ni'imah ya fa ni'imah wa in tubdus shadaqati fa ni'imah di juz 2 juga, di akhir juz 2 Al-Baqarah. Nah di situ ni'imah lagi-lagi ini bukan bacaan hafs ya, buat tambahan wawasan boleh ya, apalagi kalau udah ada yang baca qiraah bisa lebih memahami. Ni'imah di sini baik itu nanti di An-Nisa innallaha ni'imma ya'idukum bi, atau di Al-Baqarah ya intu bedus shadaqati fa ni'immahi, gitu kan. Maka di situ apa dibacanya bukan dengan satu harokat, bukan fa ni'imma, tapi fa ni'immahi. Itu ikhtilas. Fa ni'immahi maksudnya ini bacaan Syu'bah yang merupakan muridnya Imam Asim yang satu seperguruan dengan Imam Hafs. Jadi kalau kita bacanya riwayat Hafs an Asim, yang satu seperguruan dengan Hafs kepada Imam Asim itu Imam Syu'bah. Nah bacaan Syu'bah itu yang merupakan satu seperguruan dengan Hafs itu baca pada ayat ini bukan dengan ni'imma, tapi dengan dua cara, tidak bisa dengan sukun atau dengan ikhtilas ya. Jadi dia bisa dibaca dengan ni'imma ya'idukum bih. In tubdus shadaqati fa ni'immahi gitu ya, bukan fa ni'immah. Ya. Berikutnya la ta'addu fis sabti. La ta'addu fis sabti. Di surat An-Nisa juga. Ya, di situ juga sama. Ya, bacaannya siapa di situ? Bacaannya Imam Qalun dari Imam Nafi'. Yang baca bukan la ta'addu, tapi la ta'addu. La ta'addu. Dengan ikhtilas. Jadi yang ikhtilas itu yang mana sih? Yang ain. Biasanya huruf-huruf tengah ya. Jadi bagian huruf-huruf tengah yang di ikhtilas, bukan yang akhir apalagi yang awal. Jadi ikhtilas itu terjadi pada di tengah-tengah kalimat, yaitu huruf yang ada di tengah kalimat. Begitu pula bari'ikum di Al-Baqarah 1, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ya, di surat Al-Baqarah 1. Ya. Di situ bagaimana bari'ikum? Di situ sama menurut bacaan Imam Abu Amr ya, qiraatnya Imam Abu Amr ya, dari riwayat Ad-Duri. Ad-Duri juga baca dengan gimana? Bari'ikum. Jadi bukan bari'ikum, tapi bari'ikum. Jadi hamzahnya dibaca dalam ikhtilas. Nah, yang arina ta'addu la ta'addu ni'imma la ta'addu bari'ikum ini tambahan wawasan buat antum. Nah, tapi kalau wajib antum benar prakteknya tuh yang la ta'manuna ini, yang bacaan hafs ini ya, yang kita sering baca. Jadi selain ismam, kita coba praktek juga sekali-kali ikhtilas. Rom ya ikhtilas. Nah, kadang-kadang sekarang masih. Jadi mulai sekarang coba diganti istilahnya. Di Yusuf ayat 11 ini bukan namanya rom, tapi apa? Ikhtilas. Itu yang lebih tepat ya, lebih tepat daripada kita bilang dengan istilah rom.
Oke. Oke. Jadi nanti prakteknya seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, perbedaannya apa? Tadi kan kita sudah sampaikan ya. Perbedaannya itu kalau rom itu pada wakaf, ya, itu pada wakaf. Sementara kalau latak manuna ala Yusuf di ayat 11 itu ingat latak manuna itu bukan wakaf, dia masih berada di tengah ayat. Jadi bukan syarat pertama hilang. Syarat kedua direndahkan suara. Sementara latak manuna tadi justru bukan direndahkan, dicepatkan suara. Israhus saut, mempercepat suara. Jadi jelas berbeda, gitu ya. Yang ketiga, kalau raum itu bisa pada rofa, itu pada dhammah, atau bisa pada jar majrur, pada kasrah. Tadi misalnya nasta'in atau rahim, gitu ya. Kalau ikhtilas bolehnya hanya di mana? Jadi hanya kalau ikhtilas biasa semua harokat. Tadi ada yang kasrah dari ikum, ada yang fathah la ta'antu bisa, ada juga yang dhammah la ta'manuna. Jadi nggak terbatas, gitu ya. Jadi lebih tepat kita bilang apa istilahnya? Ikhtilas. Pada surat Yusuf ayat 11, menurut bacaan Hafs dan jumhur yang tidak membaca dengan isqam atau raum itu hanya Imam Abu Ja'far dari qiraatul asyar, qiraat 10, dengan 10 membaca la ta'manna dengan dipunahkan saja la ta'manna. Imam Abu Ja'far dari Imam qiraat asyar, ya, itu beliau membaca dengan punah saja karena tidak ada isqam dan raum. Tapi jumhur ya 9 imam yang lain dengan raum ataupun isqam. Baik, lanjut. Nanti kita praktek gitu ya. Berikutnya, oke, itmamul harokat. Ini pembahasan yang penting saya sampaikan. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kullu mafhumin falan illa bi dhammi syadadaini dhamma. Kan ulun khifadin menteri lupa begitu. Kullu mafhumin falan yatimma illa bi dhammi syadadaini dhamma. وذو انخفاض بانخفاض بالفم يتم والمفتوح بالفتح فم. Kalau bisa sih bagian ini dihafal karena ini kaidah penting banget untuk itmamul harokat yang nggak ada di Jazariyah, apalagi di matematika lain. Jadi cara mudah kita mengajarkan, misalnya kita punya santri gitu ya, selain kita membentangkan makhrarijul huruf dan sifatnya, itu kita sempurnakan juga itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Dan ini merupakan suatu standar kefasihan dalam bahasa. Kenapa? Karena kalau terkadang kalau kita nggak sempurna harokatnya bisa mengakibatkan jadi terkadang tanpa disadari. Ya walaupun sebenarnya tidak semua. Ya walaupun misalnya kita bacanya nanti fathah dengan bunyi alhamdulillah, itu nggak mengarah pada mana yang berubah, tapi itu nanti menjadi sesuatu yang aib. Bahkan nanti ada kaidah dari Imam Al-Qurtubi yang tapi dikritisi ya, banyak para ahli qiraah ada yang istilahnya. Kata beliau, lahan khafi pada itmamul harokat ini lebih akbah, lebih jelek daripada lahan jali. Kenapa? Karena kalau lahan jali itu kita merubah huruf. Tapi kalau misalnya kita mengubah itmamul harokat, mengubah sifat. Menurut beliau mengubah sifat huruf yang punya fathah dibacanya o, dhammah dibacanya u, dhammah dibacanya misalnya o, atau misalnya u tapi nggak sempurna, asal dibaca malah. Itu nanti kata beliau sudah jelek. Tapi ini pendapat ini dikritis ya, artinya tidak disepakati para ahli qiraah. Tapi ala kulli hal al-khuruj dengan khilaf mustahab. Keluar dari persisian ulama itu jadi walaupun misalnya itu malahan khafi, malahan jadi tetap kita sebagai pembelajar dan pengajar tajwid yang ingin kompeten gitu ya, maka masalah itmamul harokat ini jangan diabaikan. Oke. Bagaimana dhammah itu kaidahnya? Kalau dhammah itu kita memonyongkan atau mencucukkan bibir seperti pengucapan huruf waw. Ya, jadi contohnya misalnya u. Ya, misal dhammah, bagaimana mengucapkan dhammah u? Jangan o. Ya, jangan seperti o mengarah pada u. Contohnya alhamdulillah, alhamdulillah, jadi mengarah bunyi o. Fathah, kalau fathah membuka.
Tapi bukannya bagaimana? Menjauhkan kedua sisi rahang. Jadi rahang kanan, rahang kiri kita dibuka. Seperti mengucapin alif. Bagaimana? Bukanya jadi bukan bunga, bukanya ke samping. Bukan bukanya ke atas atau ke bawah. Jadi mohon maaf, pada sebagian praktisi vaksin itu baca fathah itu gimana? O. Ya. Atau A. Dibuka dia, tapi bukanya ke bawah. A. Nah, ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah A. Jadi kita bukannya ke samping. Ini seperti mungkin kita senyum ya. Seperti kita misalnya alhamdu, alhamdu, alha. Bukan alham. Beda ya. Dari perubahan bentuk huruf kita pun berbeda. Alhamdu dengan alham. Yang satu ke bawah, yang satu ke samping. Mana yang lebih tepat? Ke samping. Gitu ya. Karena apa? Nanti kasrah itu posisi tipis dari posisi fathah. Jadi A, I. Ya misalnya kalau fathah ini alhamdulillah. Kalau misalnya kasrah bismillah, bismillah, bismi, I. I ini posisinya seperti fathah. Ketika pada posisinya biasanya dibibirkan oleh I. Jadi gimana kesimpulannya? Kalau A mesti A, I mesti I, U mesti A, U, U, I, A, U, I, dan seterusnya. Itu latihan dasar. Itu itmamun. Nah, nanti yang sulit itu kalau bersatu. Satu huruf bersatu dengan huruf lain, jadilah ayat, jadilah kata, jadilah kalimat. Nah, misalkan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak dipaham. Mulai lanjut. Saya berikan suatu peringatan yang sering terjadi ketika kita membahas masalah itmamul harokat. Jadi di itmamul harokat itu, beberapa peringatan-peringatan yang terkait itmamul harokat itu apa contohnya? Di next saja, di next. Contohnya adalah ketika fathah. Ketika fathah itu apa? Jangan menebalkan bunyi fathah tadi. Jadi fathah itu rentan sekali. Kita baca tebal. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang tebal? Tidak usah alha. Ya kan? Yang menjadi titik utama itu biasanya huruf h-nya sama ainnya, gitu ya. Jadi alhamdu, bukan alham, ham apa ham, ha, alhamdu, gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-a, al-ha, al-a, bukan al-ha, al-a. Itu selalu jadi penebalan bunyi fathah pada huruf. Nah, jadi coba nanti dijelaskan kalau kita taksiran Fatihah ya. Atau mungkin nanti kita akan praktek juga seperti ini. Jadi jangan sampai dibaca dengan al-ha, al-ha, al-a, al-a. Terus yang huruf-huruf yang menurut pengalaman talaki saya, nanti mungkin masing-masing huruf punya punya pengalaman talaki berbeda. Kalau saya pribadi, ini karena juga dulu saya di korasi, saya juga begitu. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang memang ya fathah itu huruf ini paling rentan tebal fathahnya. Contohnya nun, inna. Kalau saya gimana? Inna, bukan inna. Terus sekali baca inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina. Kalau saya inna a'tainakal kautsar. Nun sering sekali, nggak tahu kenapa ya, sering sekali terjadi penebalan huruf itu pertama. Yang kedua, lam. Contohnya lafaz as-shalah. Sering sekali kita mungkin bacanya aqimis shalah, shalah, la, shalah. Beda ya, beda sedikit aja. Kita dibuka sedikit. Ya jangan shalah. Nanti bisa mengarah kepada shalah. Kalau shalah itu dibaca Imam Warsh. Ya, Musab al-Jum membaca dengan taghliul la. Kami dibaca taghliul, super tebal. As-shalah. Aqimis sholata li dzikri shalah. Itu bacaan Warsh. Tapi kalau bacaan Hafs sendiri ya tidak ada lam taghliul gitu. Lam kalau ketika fathah kecuali lam pada ismul jalalah. Ya misalnya Allah ketika fathah maka jelas baca tafkhim. Tapi kalau misalnya dalam bacaan Hafs sendiri selain ismul jalalah maka dia harus dibaca dengan tartib dalam itu. Jadi as-shalah, aqimis shalah.
Qad aqimis shalah. Itu a atau o. Kan, jadinya enggak itmam. Nah, begitu pula mim ya, tadi nun ya, salah mim. Fa amman. Sering sekali kita baca fa amman ma fa amman ya. Jadi 3 huruf ini yang sering terjadi. Walaupun huruf lainnya juga potensi tidak itmam, tapi yang pengalaman talaki saya pribadi ya, saya sharing aja sekarang. Itu 3 huruf ini paling sering terjadi kesalahan itmam pada fathah saja, gitu ya. Nah, begitu pula ketika fathah berurutan dalam satu kata. Gitu. Ketika berurutan dalam satu kata, misalnya dia saling bergandengan dalam satu kata. Ya, jadi contohnya al-kafaratul fajarah. Ini juga pengalaman ngajar. Jadi kalau tadi pengalaman saya belajar, kalau ini pengalaman saya ngajar. Ya. Kalau saya ngajar ada santri kami, itu kalau talaki, tahsin itu yang ngaji, setoran Al-Quran, itu kadang ketika fathah yang berurutan seperti ini, itu kadang nggak sempurna. Jadi misalnya seharusnya dibaca di surat Abbas ya, akhir surat Abbas. Ulaika humul kafaratul fajarah. Jelaskan, kalau jelas semua. Kafarah, kalau diwasal kan kafaratul fajarah. Kafarah sama fajarah. Akhirnya tambah mutokan. Nah, itu kadang-kadang huruf tengahnya tuh hilang. Jadi sukun. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kenapa? Ya nggak ada itmam. Jadinya bisa disukunkan. Huruf tengahnya disukun. Padahal kan nggak sukun. Atau misalnya faja'alahu. Ini umum. Sering terjadi ya. Sebagian masyayikh juga. Para syayikh, beberapa qurra saya sampaikan materi ini. Jadi kalau fathah bergandengan, pada lafaz faja'alahu berantam sekali, jim itu jadi sukun. Faja'alahu. Seharusnya bagaimana? Faja'alahu. Faja'ala. Jelaskan fathahnya semua. Faja'alahu. Jangan faja'alahu. Beda tipis saja ya. Beda tipis. Itu perlu kejelian dan latihan. Ya. Walaysa bainahu wa baina tarfihi illa biyawatan. Kalau kita pengen lancar ngajinya, baca benar ya, mesti terus latihan. Gitu. Jadi faja'alahu. Misalnya al-fil ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum, jelaskan faja'alahum, bukan faja'alahum. Ya, itu mesti diperjelas. Berikutnya yang kasroh. Yang mungkin kita sampai mampu harokat saja ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti yang paling sering terjadi kata yang nomor 3. Ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul sering terjadi faja'alahum. Nanti mungkin prakteknya di bagian ini. Berikutnya kasroh. Nah, kalau kasroh itu kalau nggak sempurna itu jadinya malah jadi bunyi e. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi e malah. Bismillah. Jelaskan kasroh. Bismillah bukan bismillah. Tapi bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gabungin. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan kasroh. Jangan sampai malah menjadi berikutnya kutiba alaikumussyam. Kalau kasrah didahului dhammah atau fathah sama, kadang rentan tidak itmam ya. Dan juga ketika berurutan. Misalnya kutiba. Kadang dibaca kutiba jadi sukun. Kutiba alaikumussyam. Jadi seakan-akan taknya sukun, sampai sukun. Berarti jelas kutiba alaikumussyam. Jelaskan. Atau misalnya ketika di kasroh saling berdekatan dalam satu kalimat. Maliki yaumiddin. Nah, ini juga pengalaman saya tertawa di Syam dulu. Jadi Malik itu sering sekali Al-Fatihah itu Malik itu kalau diwasalkan makafnya jadi sukun tanpa kita sadari kadang. Malik yaumiddin. Harusnya Maliki yaumiddin. Maliki. Jelaskan
lamnya kasroh, lamnya kasroh. Nah, sebagian kita masih kadang bacanya Malik Yaumiddin. Tanpa kita sadari mungkin. Kan saya udah baca kasroh padahal nah, mungkin kurang itmam. Kasrohnya kurang itmam, jadi kayak misalkan jadi itmam itu mesti apa sih? Itmam itu itmam tamam, sempurna. Kalau nggak sempurna ya nggak jelas. Maliki, jelas kan? Bukan Malik Yaumiddin. Ya, yang terakhir yang pemah ya. Yang pemah contohnya misalnya ketika dia dibaca dalam pemah, ya, maka harus dengan sempurna mencucuknya atau monyongnya, tapi juga proporsional. Jangan Contoh alhaakumut takatsur. Jangan alhaakumut takatsur. Jadi arahnya bunyi sama kayak fathah itu. Komo. Misalnya antum, baca antum, tom. Gitu kan? Itu mesti dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ada alhaakumut takatsur. Jelaskan. Itmankan. Jangan alhaakum. Atau kalau lemah ketika di satu gandengan dalam satu kalimat, satu kata. Yaumahumul ladzi kanu yu'adun. Yaumahumu. Jelaskan. Atau yaumuhumu ya. Yaumuhumu ini juga lemah. Yaumuhumu. Yaumuhumu. Jangan yaumuhumu. Atau enggak imbang. Ada yang beritmam, ada yang enggak itmam. Yaumuhumu. Mu-nya jelas. Haknya jadi o. Mimnya jelas lagi. Yaumuhumu. Itu kan enggak konsisten. Harus konsisten. Yaumuhumul ladzi kanu yu'adun. Gitu ya. Oke, baik. Cukup ya untuk hari ini ya. Di baik berikutnya tuh. Jadi ada kaidah tadi belum sampaikan terkait masalah harokat apa? Kata beliau tadi saya sampaikan yaitu matanya yang fanaqsu fi hadzal adat ta'ammuli aqbahu fil ma'na min al-lahn. Jadi kata beliau punya kaidah, punya suatu teori bahwasanya lahan pada ismul harokat. Jadi misalnya tadi fathahnya dibaca dengan al-ha kan, atau kasrohnya dibaca dengan imalah bis, pemahnya dibaca dengan al-ha, kumut. Lahan pada ismul harokat itu masuk lahan yang kata beliau lebih jelek dari lahannya. Kata beliau, teori beliau nih, teorinya At-Tibi. Kenapa? Karena merubah sifat dari bunyi itu lebih buruk. Ya, bisa menghasilkan bunyi baru yang bukan dari bahasa Arab daripada merubah huruf lahan jali. Sehingga maknanya pun juga bisa tidak baik dan tidak benar. Tetapi teori ini dikritisi ya oleh banyak kalangan ulama ahli Quran, masa satunya sekarang Syekh Aiman Shoaib yang dikritisi juga. Ini fihi nazar ya, perlu penelitian atau tinjau ulang karena yang mengatakannya hanya beliau. Ya. Artinya yang lainnya rata-rata tidak mengatakan selama umur harokat itu menunjukkan lebih buruk daripada lahan jali. Bahkan mungkin bisa dianggap soal batal enggak. Kalau lahan jali kan jelas ya, misalnya alhamdulillah dibaca alhamdulillah, al-alamin dibaca dengan hamzah, al-alamin itu jelas memang itu jelas salah yang fatal. Tapi kalau salah umur harokat itu paling minimal sekali kalau pendapat yang banyak dikuatkan adalah yaitu mengurangi kefasihan dan kesempurnaan bacaan. Dan catatannya tidak boleh diremehkan juga. Jadi ya, tidak boleh diremehkan. Tapi jangan juga berlebihan dalam menilai umur harokat itu bisa mengakibatkan bacaan kita fatal juga. Tapi tidak sempurna. Karena juga itmam ya, kesempurnaan harokat. Di sini kita latihan ya sekarang. Kalau mau tanya silakan tanya, tapi mungkin chat aja ya. Oke, latihan dulu coba dilihat dulu di slide ya, pengen interaktif ya. Saya pengen dari Ikhwan dulu. Sini rumah Ikhwan udah ada yang hadir. Jadi yang ini coba sebelumnya admin yang Raum ya, yang Raum sama Ikhtilas. Jadi Raum saya pengen praktek Al-Fatihah tapi nggak semuanya. Jadi baca dari ayat 1 sampai ayat 6 ya, sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 5 itu ya karena stain. Ya di situ kan ada praktik Raum ya. Jadi coba latihan waqaf Al-Fatihah dengan Raum. Gitu ya, dengan Raum.
Lalu nanti berikutnya latihan ikhtilas pada surat Yusuf ayat 11. Ya, kalau mau baca ayat panjangnya boleh. Ayo baca ayat lengkapnya, silakan buka mushaf, dibuka surat Yusuf ayat 11. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya nanti latihan itmamul. Baik. Sebelum saya tunjuk, saya pengen siapa yang mau dulu dari ikhwan. Silakan raise hand. Kalau enggak, nanti saya tunjuk. Silakan. Fastabiqul khairat. Kalau enggak, nanti saya tunjuk. Dari yang waqaf al-fatih dengan tahu. Maka ada yang mau? Oke, kalau enggak saya tunjuk ya. Saya tunjuk akhuna mana Muhammad Siddiq. Ayo, bagaimana ini? Ada orangnya tapi nggak ada respon ya. Ini karena kita nggak kasih peraturan buka kamera, jadinya saya jadi suudon. Kalau misalnya seperti ini. Ya besok-besok kalau misalnya nggak ada respon, saya nggak hadir ya. Jadi kalau mengudur, harus sampaikan udurnya. Oke, angkat tangan dulu ya. Silakan. Akhuna Ashwar Soleh, silakan. Dari Al-Fatihah, Ustaz. Ya, dari basmalah ayat 1 sampai ayat 5. Waqaf dengan raw. Bismillahirrahmanirrahim. Itu antum waqafnya masih sukun yang mahal, sukun yang asli itu. Oh, masih sukun asli. Oh ya, barulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ada sedikit suaranya, kasrahnya. Arroh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi itu masih terlalu masih jelas. Nah, hanya 1/3 aja. Rahim. Rahim, bukan rahimi. Kalau itu jelas banget. Rahim. 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 Nah, gitu. Coba saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Maliki yaumiddin bisa nggak pakai roh? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tapi jangan ada haknya ya. Jangan di ini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagus ya. Cakap, nanti tinggal di apa? Memang kalau mungkin masih awal-awal agak kagok ya. Iya, masih sering kesebut mie-nya. Tapi itu bagus, jadi tambah wawasan buat antum. Jadi besok coba kali-kali, boleh nih praktikkan dalam sholat, boleh juga luar sholat. Kali-kali jadi baca Al-Fatihah, karena tadi ingat, rom itu hanya pada dhammah dan kasrah. Jadi kalau Fatihah, misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, jelas nggak ada ya. Itu wakaf murni ya. Tadi syaratnya wakaf tadi ya? Berada di akhir. Ya. Kalau antum wasol, berarti nggak ada hukum rom di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas kita hukum. Cukup ya. Bagus. Ya, syukran, Ustaz. Yang akhwat sekarang saya kasih kesempatan. Coba latihan Al-Fatihah dengan waqaf qaum. Silakan akhwat. Raise hand dulu. Kalau enggak tak tunjuk. Silakan Ummu Aisyah, silakan. Apa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu jelas ya. Itu satu harokat jadinya.
Oh, gitu. Rahimi itu satu harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia lebih rendah suaranya. Rendah. Bukan mi, tapi mi. Nah, gitu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Begitu. Ya, cukup. Terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, masih satu hitungan itu. Masih terlalu satu jelas. Ya, jadi jangan ya. terlalu jelas. Jadi seperti apa ya? Seperti, mohon maaf. Jadi seperti kita baca tapi nggak niat gitu. Tanda kutip ya. Oh, gitu. Rahim, malas gitu. Ya, tapi emang gitu. Kalau mau kasih analoginya, kita seperti membaca seperti dalam keadaan malas. Rahim, bisa dari mati malik yaumiddin. Kalau kita semangat kan rahimi atau harokat. Nah, kalau ini kan sepertiga rendah, seperti kita seakan-akan malas. Seakan-akan ya. Coba diulang. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, masih agak jelas tapi nanti latihan lagi ya. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, masih satu tuh. Maliki yaumiddin. Din. Bukan di. Maliki yaumiddin. Masih satu. Rendah lagi. Lebih direndahkan lagi. Diturunkan lagi volumenya. Volumenya. Gitu. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. nah, itu sukun. Sukun murni itu. Sukun asli. Ulangin lagi ya. Ya, saya lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, apa ya? Terus terakhir. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nasta'inu. Nasta'inu ya. Afwan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, boleh gitu ya. Tapi mungkin lebih direndahkan lagi volumenya. Kan tadi bilang sepertiga ya. Berarti perkiraan aja, nggak ada. Maksudnya memang memperkirakan itu ya juga mesti dipikirkan dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai jelas banget. Ya. Rahimi, Maliki yaumiddin itu jelas. Jadi yang penting dia lebih rendah suaranya. Khafdus shaut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia lebih rendah dan lebih lebih hilang suaranya sebagian besar. Jadi ya, kalau yang apa cukup. Ini Rom cukup. Yang ikhtilas sekarang. Yang ikhtilas la ta'manuna. Di surat Yusuf ayat 11. Saya kasihkan ke Ikhwan dulu. Siapa yang Ikhwan yang mau? Presiden. Sekarang saya tunjuk. Coba Mas Lian. Mas Lian Afrizal, silakan coba. Di Yusuf ayat 11. La ta'manuna ala Yusuf. Ayat 11 ya Ustaz? Ya. Dari awal ya Ustaz? Mungkin untuk mempersingkat waktu, ambil aja contohnya. La ta'manuna ala Yusuf. Di situ saja. Jadi potongannya ya, dalam semua ayat. Potongan ayatnya. La ta'manuna ala Yusuf. Nah Ustaz. La ta'manuna ala Yusuf. Ya itu benar, tapi itu ini kagetan itu ya. Jadi jangan kagetan. Jadi ikhtilas itu bukan kagetan. Jadi ikhtilas itu adalah cepat dengan kata proporsional. La ta'manuna kalau mau ke slow motion ya. Manuna. La ta'manuna ala Yusuf. Coba sekali lagi. Nah, Ustaz. La ta'manuna ala Yusuf. Ya, cukup lah ya, seperti itu. Oke. Yang satu lagi caranya ismam, itu nggak usah latihan. Saya rasa sudah banyak yang sering latihan ismam ini ya. La ta'manna. Jadi dia masuk dulu kepada nun. Jadi caranya ada 3 cara ya. Bisa la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna.
ismam boleh. Sebenarnya intinya untuk ismam itu yang penting dia itu apa? Untuk pada ini ismamnya khusus pada Yusuf ayat 11 ya. Ini artinya dia untuk memperjelas syarat dhamma pada nun pertama asal itu. Gitu. Jadi mau pakai dia langsung, yang penting jangan langsung begini la tak mona, jangan gitu. Jangan langsung mimnya langsung apa? Dhamma itu jelas salah. Tapi kalau mau pakai cara yang pertama tadi la tak mana masuk dulu ke nun baru disyaratkan dhamma boleh. Atau baru masuk pun udah kasih isyarat la tak mana la tak mana juga boleh ya. Itu cara itu dia hanya main kepada isyarat monyongnya itu gitu ya. Itu lebih sebenarnya dan lebih mudah, isma itu lebih mudah ya ketimbang ikhtilas. Ikhtilas ini perlu pengaturan waktunya, speednya itu. La tak mana. Akhwat silakan la tak mana siapa mau? Yang belum, kalau bisa yang belum. Saya Ustaz. Ya, silakan. Bu Sri ya, silakan. Ya. Ambil potongannya aja. La ta'manuna ala Yusuf. Yang dibaca istilah nggih? Ya. La ta'manuna ala Yusuf. Nah, bagus. Insyaallah, bagus. Langsung benar tuh ya. Gitu ya. Jadi langsung la ta'manuna ala Yusuf. Jadi nggak terlalu mikir-mikir, tapi juga kagetan. Kalau ada orang yang kadang sebagai orang mikir-mikir, la ta'manuna, karena mikir-mikir dulu, manuna, lalu langsung la ta'manuna, gitu ya. Oke. Yang terakhir itmamul harakat ya, silakan latihan ini itmamul harakat. Nanti kalau mau ada yang latihan lagi untuk raum, misalnya yang tadi pengen al-fatihah wakaf raum, silakan boleh japri saya, jangan kirim voice note, silakan. Terakhir mungkin coba yang ini itmamul harakat, slide yang tadi yang terakhir untuk hari ini. Latihan Fathah dulu tadi ya. Coba saya pengen alhamdulillah ini. Al-Fatihah ayat 2. Jadi baca hak sama ainnya jelas, tapi baca semua. Coba siapa yang mau baca? Ya boleh deh, langsung aja dari yang akhwat ya. Bu Desi silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelaskan haknya, jelaskan ain. Hak ya, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus ya, seperti itu ya. Jadi enggak alhamdulillah jadi atau al-a itu juga. Oke. Mungkin yang lainnya langsung yang ini, yang fathah yang tadi saya bilang yang faja'alahum. Ya, ambil aja satu ayat di Al-Fil ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Saya mau coba. Al-Fil ayat 5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Siapa? Sini memang banyak akhwat ya. Coba Mas Dio deh. Mas Dio sekarang, Mas Dio lagi. Mas Aswar nanti yang lagi. Mas Dio yang belum. Tes. Nah, Dengan Ustaz. silakan. Jelas. Coba. Yang surat Al-Fil. Ya, faja'alahum. Jelaskan fathahnya semua. Jangan ada yang sukun. Faja'alahum. Ya, coba. Praktek secara benar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, tapi antum fathahnya masih fa. Lebih dibuka lagi ke samping. Faja'ala. Jangan faja'ala. Jadi antum masih fathahnya masih terlalu agak tebal. Faja'alahum. Bukan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba ulang. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, cukup ya seperti itu. Baik. Sekarang yang kasroh. Kasroh maliki dia, maliki yang paling sering. Maliki, kafnya hati-hati jangan sukun ya. Jadi jangan malik yau, maliki. Jadi caranya ya kalau dulu kata Syekh Hisham saya ingat. Jadi beliau itu bilang untuk liki ini memang kita agak sedikit berikan penekanan. Ya lebih jelas kasih maliki yau, maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Itu kalau antum bisa cek ya, atau Syekh Hisham berbayar rojih. Ya. Saya dulu pernah kesempatan ya ngaji ya sebentar sama beliau itu, sama beliau itu. Beliau kalau baca Al-Fatihah 3 tuh begitu ya. Maliki yaum. Tapi itu tujuannya bukan berlebihan, justru itu memperjelas kasroh lam dan kafnya itu. Maliki yaum, maliki, cara gitu. Kalau kita baca biasa, kadang kafnya disukun. Malik yaum, maliki yaum. Padahal kita udah merasa bacanya kasroh, gitu ya. Jadi contohnya maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ya, coba mau coba, Akhwat silakan boleh. Saya coba ya Ustadz ya. Silakan ya. Maliki yaumiddin. Nah, itu masih kesan sukun tuh, kesan sukun ya. Walaupun nggak sukun tapi kesannya sukun masih. Malikiya, malikiya, maliki yaumiddin. Ya coba ya Ustadz ya. Ya. Maliki yaumiddin. Nah, kalau yang kedua lebih bagus, lebih jelas ya. Jadi yang penting kasrohnya jelas. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau nggak jelas jadi sukun, nanti i'rabnya jadi berbeda, gitu ya. Ya coba boleh ya. Terakhir yang bagian pemah, coba praktek yang al-hakumut ini kan ya, al-hakumut. Kalau ingat jelaskan pemahnya ya, al-hakumu bukan al-hakumu. Ya, boleh tadi Mas Aswar boleh, berarti udah angkat tangan karena yang Akhwat udah banyak yang praktek itu. Silakan Mas Aswar. Yang at-takasur Ustaz. Ya, al-hakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kumu. Alhaakumut takatsur. Nah, itu ya, ahsan. Baik. Cukup ya, ikhwas sampai sini. Nah, ini praktek-praktek ini sifatnya masih temporary ya, artinya masih sementara, masih potong-potongan. Nanti kita akan lebih perjelas insya Allah setelah kita selesai bahas matan ini selesai sampai habis, kita baru sampai sesi talaki full tuh ya. Tapi juz 29, karena juz 30 kita sudah selesaikan tahun lalu. Nah, jadi nanti lebih ini sebagai bekal gitu ya, sebagai bekal. Jadi materi-materi yang nanti harapannya bisa dicerna oleh antum dan antuna. Sehingga nanti kalau talaki penguatan sifatnya, nggak perlu lagi dijelaskan lagi teori ini ya. Jadi sifat teori di tajwid itu sebagai penguat. Baik, ada pertanyaan tadi ya di chat, mungkin saya jawab. Perbedaan mat dengan qasar ya. Nanti di bab berikutnya ada ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Secara singkat, mat dan qasar itu bagian mat, tapi mat itu bukan gini. Mat qasar itu adalah bagian mat, tapi mat itu tidak selalu qasar. Jadi qasar itu adalah bagian dari mat yang maksudnya adalah panjangan 2 harakat. Setiap kadar bacaan Al-Quran yang lebih dari 1 harakat itu masuk kategori mat. 1,5 masuk nggak? Enggak. Jadi masuknya itu 2. Mulai 2. 1,5 nggak masuk, masuknya langsung 2. Dari 2, 3, ya, 4, 5, 6. Dan ingat dalam Al-Quran itu mat itu paling maksimal 6 harakat. Ya nggak boleh lebih dari 6. Maka itu dari 2 sampai 6 itu kategori mat. Nah, nanti sebagian ahli tajwid itu memperinci istilah-istilah. 2 harokat itu namanya qasar. 3 harokat itu namanya fuwaikul qasar. 4 harokat namanya tawassul. Terus 5 itu fuwaikul tawassul. 6 nanti isbah. Nah, tadi saya bilang isbah nanti ada perspektif masalah mat. Itu 6 harokat, maksudnya panjang, paling panjang. Ya, jadi kesimpulannya qasar itu bagian dari mat. Yang maksudnya 2 harokat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Rom ikhtilas bisa dipakai di semua ayat Quran sampai ayat terakhir. Baik, kalau ikhtilas sendiri itu hanya di Yusuf ayat 11 itu ya. Kalau bacaan Hafs ya. Bacaan Hafs itu ikhtilas itu hanya di mana? Hanya di Yusuf ayat 11. Berbeda kalau kita baca qiraah lain begitu ya. Kalau misalnya itu baca Qolun, baca Abu Amr gitu ya. Itu ikhtilasnya beberapa tempat. Tapi itu tertentu. Gitu ya, nggak semua ayat. Nah, kaidahnya itu ada kata. Nah, kalau raum itu bisa lebih umum ya. Tapi kaidahnya penting misalnya wakaf gitu ya.
Jadi misalnya contoh, tadi kan Al-Fatihah. Misalnya kita mau cari surat lain misalnya di mana? Misalnya di Anas. Qul a'udzu, pakai rob bisa nggak? Bisa. Contoh. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa, karena dia kasroh semua dan wakof pada wakof, maka boleh. Rom lebih fleksibel sebenarnya daripada ikhlas. Itu ya. Allah. Baik, cukup ya sampai sini. Oke, kalau ada mau praktek-praktek boleh japri saya untuk waktu 15. Baik, itu saya mungkin dari saya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.